Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil fahsya. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segenap nikmat, segenap karunia-Nya sampai pada malam yang berbahagia ini, di masjid yang mulia ini, di Masjid Baitus Salam. Kita rasakan ketenangan dan kedamaian, kita merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Mudah-mudahan kelak insyaallah kita dengan amal yang kita lakukan mengundang rahmat Allah, dengan aktivitas yang kita kerjakan dan jalankan menjadi wasilah turunnya ampunan dan rahmat Allah, sehingga kita berhak meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, khususnya berupa cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, yang telah mengatur urusan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari lahir sampai wafat kemudian dibangkitkan kembali, mulai dari hal yang paling kecil sampai kepada persoalan internasional. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah, komitmen, konsekuen dengan janji kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencontoh, meneladani beliau dari seluruh aspek kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bulan mau diganti namanya, mau ditukar sebutannya, tetap 12. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minhum arba'atun hurum. Sungguh hitungan bulan di sisi Allah itu 12 syahra fi kitabillah. Hitungannya tetap 12. Mau pakai hijriyah, mau pakai qamariyah, mau pakai yang syamsiyah atau miladiyah, tetap bulan itu ada 12. Semakin banyak perjalanan waktunya, semakin jauh kita melangkah, berarti semakin berkuranglah apa yang ada dalam diri kita. Halo? Ya, duduk. Ya, kalau yang keluar diem ya. Semakin tinggi kedudukan dan jabatan tidak akan berpengaruh kepada perjalanan jatah hidup kita, karena kita tidak bisa terpisah dari waktu yang sudah ditetapkan. Kalau saatnya, kalau sudah tiba waktunya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Enggak bisa dimajukan sedikit, enggak bisa diundur lebih lama. Semuanya sudah diatur, sudah didesain, sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam perjalanannya mengisi waktunya, mengisi peredaran bumi ini, yang punya nilai adalah yang telah menunjukkan apa yang terbaik.
Yang punya poin penting adalah ketika dia meletakkan dasarnya, meletakkan komitmennya, meletakkan kekuatannya ada pada satu titik yang sama, la ilaha illallah. Kenapa? Karena dulu sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sebelum jadi orok apalagi orang, ketika kita masih di alam yang lain, masih berbentuk-bentuk yang sesuatu mimma imahin, bahkan kita pun jijik melihatnya, kita pun jijik memegangnya, tapi dari sana kita diciptakan oleh Allah. Allah sudah mengambil sumpah kepada kita, Allah sudah mengambil baiat dengan kita, Allah sudah mengambil janji setia dengan kita. Apa janjinya? Alastu birabbikum. Semua kita punya jawaban yang sama. Bibit manapun ayah yang melahirkannya kelak, ibu siapa yang melahirkan, tetap punya satu kekuatan yang sama, satu nilai yang sama, satu landasan yang sama. Tidak mungkin lahir ke muka bumi ini kecuali sudah berkomitmen la ilaha illallah. Maka begitu sampai di muka bumi ini, kita semua diberi nama oleh Allah dengan nama yang sama. Kita semua diberi sebutan oleh Allah dengan sebutan yang sama. Yang mengubahnya ayah ibu kita, yang menggantinya orang tua kita, yang menukarkannya siapa yang merawat dan mendidik kita. Semua kita sama. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu ayyuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Semua yang lahir dalam keadaan fitri, dalam keadaan bersyahadat, dalam keadaan muslim, dalam keadaan sudah bersyahadat. Fa abawahu, kedua orang tualah yang menyebabkan dia kemudian menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani atau lain-lainnya. Tetapi awalnya, mulanya semua sama, telah disyahadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di antaranya di awal surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi hidayah, kami telah mengantar dengan benar, kami telah menunjukkan dengan sungguh-sungguh. Semua hamba-hamba kami, semua umat Nabi kami, semua yang lahir ke muka bumi ini, yang disebut sebagai al-insan, disebut sebagai manusia, semuanya sudah berada dalam bimbingan Allah, telah bersyahadat, telah berkomitmen, telah berjanji setia. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur sehingga diantaranya yang memakmurkan masjid Baitus Salam. Ada yang bersyukur sehingga diantaranya kita yang hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah. Itu adalah bagian dari karunia Allah, dari anugerah Allah, dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi untuk jadi orang beriman itu adalah pilihan kita. Untuk jadi orang beriman itu hasil mujahadah kita, hasil perjuangan kita. Di ayat 29 surah 18 yang kita biasa baca di malam Jumat atau di hari Jumat, selain surah Yasin ada surah Al-Kahfi. Di ayat 29 Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang hak, yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terang, sudah jelas, sudah pasti. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang beriman monggo, yang kafir terserah. Ketika kita sampai pada titik ini, sudah saatnya, begitu sudah dihitung. Kalau perjalanan waktu sebelumnya nggak dihitung. Kemudian orang Arab dahulu memberikan nama, memberikan label, memberikan sebutan bahwa bulan yang 12 itu hitungannya awalnya mulai dari As-Sifrul Ula, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu sebutan nama. Kalau sekarang umurnya baru 1447. Kalau nyebutnya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, maka sebutan itu sudah ke 2025. Apakah berarti kalau orang dulu nggak ada sebutannya? Ya, orang sebelum kita dulu belum ada menyebutnya, belum mengenalnya. Maka orang Arab memberi nama bulan pertama yang kemudian ditetapkan atas usulan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk kita ambil spiritnya. Di Batam itu orang ngirim barang keluar, itu kadang-kadang lebih mahal ongkosnya daripada barangnya. Benar? Ya Bu? Ya kan? Maksudnya apa? Yang asli udah di sini aja Bu, nggak usah dibawa kemana-mana. Mobilnya saja cuman berlakunya di sini kan? Kalau mobilnya keluar beda lagi. Karena Batam itu punya eksklusivitas. Dia punya ada kekhususan. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang tinggal di Batam. Kenapa? Karena ada kekhususan, dan kekhususannya mirip-mirip dengan apa yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang dibangun oleh Rasulullah, ditandai awal ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, hafid kita tadi, qari kita tadi, adalah apa? Dibangun pertamanya adalah masjid. Maka mau lihat bagaimana orang di kampung itu, mau tahu bagaimana orang di komplek itu, mau tahu bagaimana orang di daerah itu, di wilayah itu, lihat masjidnya. Kalau masjidnya megah, masjidnya makmur, masjidnya ramai, masjidnya penuh kegiatan, insya Allah orang-orang yang tinggal di sekitar masjid sudah menjadi bagian dari ahlul jannah. Amin. Perjuangan ibu membangunkan bapak bisa melangkah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, itu sudah luar biasa. Itu juga jihad. Bapak bisa asyik masuk di masjid, alhamdulillah. Tadi dalam perjalanan kami sedang rapat, saya sampaikan di Batam ini masya Allah hampir semua masjidnya ber-AC. Hampir semua masjidnya ber-AC. Maka semua orang yang masuk masjid di Batam itu betah semua. Kalau dibandingkan daerah lain, alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur. Sehingga kita punya potensi besar. Apalagi memang Batam sama dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Darul Hijrah, negeri tempat orang hijrah. Di sini ada orang Aceh, ada orang Padang, ada orang Batak, ada orang Lampung, ada Wong Kito, ada Banten, ada Jawa, ada Sulawesi, Bugis, Makassar, Manado, timur lagi ke Flores, Ambon, Papua, ada semua di sini. Lengkap. Lengkap banget. Sama dengan Rasulullah SAW ketika ke kota Yathrib yang beliau kemudian mengganti dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada muhajirin, orang yang datang. Di sana ada orang tempatan Al-Ansar. Di sana ada suku Aus, ada suku Khazraj. Di sana ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, dan lain sebagainya. Bukan hanya satu model, semua model ada di sana. Tapi kenapa Rasulullah sukses membangun? Karena Rasulullah mengawali dari apa? Dari perintah Allah. Jarak tempuh jauh, 9 jam. Kita pergi ke sana itu 9 jam, tambah lagi 2 jam kalau naik kereta. 6 jam kalau naik bus. Untuk bisa sampai ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi hari ini spirit yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran yang disyiarkan, disebarkan oleh Rasulullah, risalah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW sampai di tempat kita, sampai di kota Batam, sampai di kampung halaman kita, sampai di masjid kita, di musalla kita, di surau kita, di langgar kita. Yang dulu jumlahnya masih sedikit. Maka Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, gimana cara engkau mengenalinya? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tersenyum kemudian mengatakan, mudahnya aku mengenali umatku sebagaimana mudahnya kita mengenali kuda-kuda putih
di antara kuda-kuda hitam. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW memberikan gambaran mudahnya beliau mengenali kita, sama mudahnya kita mengenali kuda-kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Masya Allah. Jadi ternyata Rasulullah begitu mudahnya mengenali kita. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Beliau menyapa kita. Bagi laki-laki disalami oleh Rasulullah satu persatu. Disebut namanya, bahkan binnya. Allahu Akbar. Gimana tuh, Masya Allah. Rasulullah mengenali kita bukan hanya dari wajah. Namanya pun beliau mengenali. Masya Allah. Maka ketika kita bersolawat, ketika kita mendendangkan solawat, ketika kita bermunajat mengucapkan solawat, pantas kalau Rasulullah mengatakan, orang yang paling pedit, orang yang paling bakhil, yang paling kikir, yang paling medit, yang sampilik karyang, kalau namaku disebut tetapi dia tidak bersolawat kepadaku, bukan karena Rasulullah gila hormat, bukan karena Rasulullah gila sanjungan, bukan. Rasulullah ingin, kenapa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Solawatnya Allah bukan bersolawat seperti kita. Solawatnya Allah artinya apa? Allah memberikan rahmatnya untuk kita. Kalau rahmat Allah sudah untuk kita, maka tak perlu lagi yang lain. Kita masuk surga bukan karena sholat kita yang banyak rakaatnya. Kita masuk surga bukan karena pahala, zakat, infak, sedekah kita saja. Kita masuk surga karena bukan pengabdian, perjuangan, kegiatan, dan segala macam yang kita lakukan. Kita masuk surga yang utama karena rahmat Allah. Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Maka di Quran kita diajarkan doa bukan hanya berbuat baik. Karena orang berbuat baik belum tentu dapat pahala. Orang berbuat baik belum tentu dapat surga. Kenapa? Karena orang tidak beriman pun berbuat baik. Saya pernah pergi ke tempat, lewat di kuburannya The Mother of World, Bunda Teresa. Bunda Teresa itu disebut apa? The Mother of World, ibu dunia. Banyak orang menziarahinya, banyak orang lihat kuburannya, banyak orang datang ke sana. Tapi apakah dia masuk surga? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dengan bentuk terbaik, model terbaik, potongan terbaik. Semua ruas kita Masya Allah simetris. Semua ruas tubuh kita ternyata Allah ciptakan Masya Allah. Walaupun kembar, identik kembarnya pun tetap ada bedanya. Kita bersyukur juga Alhamdulillah Allah kasih hidung kita lubangnya ke bawah. Coba kalau lubangnya ke atas. Gimana tuh kalau hujan? Allah kasih hidung kita berlubang tapi ada bulunya. Untuk apa? Menyaring, jangan sampai debu kebanyakan masuk. Masya Allah. Fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi Allah kembalikan, Allah pulangkan banyak orang yang serendah-rendahnya. Asfala safilin. Aspal itu bahasa Arab. Aspal artinya tempat rendah. Sudah rendah, di bawahnya lagi. Kalau asfal nar itu keraknya neraka. Masya Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihat, yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran pahalanya ghairu mamnun, gak ada putus-putusnya. Kalau orang kafir putus dia, selesai di dunia saja, gak sampai di akhirat. Dunia dia dapat, orang protes, kok begitu? Berarti Allah gak adil dong. Justru Allah adil, saking adilnya dikasih modalnya sama tadi seperti kita sampaikan di awal. Maka Allah kasih modalnya sama. Supaya apa? Semua orang boleh berkembang, silakan. Boleh bertumbuh, silakan. Boleh maju, silakan. Boleh naik, silakan. Boleh minggir kanan, minggir kiri, terserah. Tapi satu yang tidak boleh diganti, iman. Satu yang tak boleh ditukar, iman. Dan iman jugalah yang melandasi hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kita
Bapak Ibu sekalian, kenapa hari ini kita memperingati tahun baru Islam yang diawali dengan bulan diganti oleh Allah? Orang Arab dulu nyebutnya apa? Sifrul Ula. As-Sifrul Ula. Diganti oleh Allah, ditukar oleh Allah dengan nama spesial. Satu-satunya bulan yang langsung Allah kasih nama. Namanya bulan Al-Muharram. Jadi kita biasakan nyebutnya yang benar itu namanya Al-Muharram. Kalau Muharram nggak pakai al, itu artinya apa? Sesuatu yang diharamkan. Zina itu Muharram. Ya, judi Muharram. Ngomongin mertua Muharram. Membuka aib suami Muharram. Mabuk Muharram. Dan bulan Muharram itu bukan hanya satu. Bulan Muharram itu ada 4. Minhum arba'atun hurum. Kata Al-Quran. Di antaranya 4 bulan haram. 3 bertalian. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan 1 yang terpisah namanya Rajab. Itu Muharram. Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, la tadzlimun. Jangan berbuat zalim. Walaupun di bulan lain juga sama, tapi secara khusus bulan ini, 4 bulan ini perang enggak boleh. Haram. Maka supaya kita mengikuti perintah Allah, Allah kasih spesial, ditambahin alif lam. Artinya apa? Ada spirit kita untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka sunnah hukumnya, kata para ulama, mengucapkan nama bulan pertama dari tahun baru Islam namanya Syahrullah Al-Muharram. Bulan Allah Al-Muharram. Bulan Allah yang ada spiritnya, ada energinya, ada powernya, ada kekuatannya. Untuk apa? Kita tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kita memperbaiki diri. Kita mengubah diri kita. Mengubah cara pandang kita. Mengubah mindset kita. Karena dulu ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW. Orang ini preman kelas kakap. Hampir tak ada maksiat yang tidak dikerjakan. Hampir tak ada dosa yang tidak diperbuat. Rombongan datang pada Rasulullah. Minta Rasulullah keterangan. Ya Rasulullah, kami ini sudah maksiat. Semua maksiat sudah dikerjakan. Membunuh pun kami bunuh, bukan 1-2 orang. Sudah banyak orang yang kami bunuh. Kira-kira. Tanya mereka pada Rasulullah. Kira-kira masuk surga enggak ya Rasulullah? Rasulullah terdiam. Sebentar. Waduh. Jawab enggak gimana? Jawab iya gimana? Rasulullah terdiam. Baru turun perintah Quran. Turun perintah Quran. Untuk Allah, untuk Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka yang datang. Apa perintah Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai Nabi, kasih tahu mereka. Dan menariknya Masya Allah, yang datang ini pendosa, yang datang ini ahli maksiat, yang datang ini tukang bikin onar, yang datang ini pembuat kezaliman. Tapi apa panggilan dari Allah kepada mereka? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allahu Akbar. Wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan, wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan, wahai hamba-hambaku yang terlalu asik dengan dosa, yang terlalu asik dengan maksiat, yang tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah bosan berbuat zalim. La innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah menghapus semua dosa. Allah memaafkan semua salah. Allah akan memberikan kita kekuatan baru sebagai tambahan kekuatan jika kita mau berhenti dari berbuat dosa itu. Jika kita mau berhenti dari berbuat maksiat itu, jika kita berhenti dari berlaku yang tidak adil itu, jika kita berhenti dari melakukan kezaliman yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu sudah zalim, tapi karena sudah terlalu asyik, sudah keseringan dan banyak orang melakukan sehingga kita menganggapnya tidak apa-apa. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid
wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kata Al-Quran, ini bukan Nabi lagi yang ngomong, Quran yang ngomong. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah-indah setiap masuk masjid. Jangan pula karena bangga dengan partainya, pasang pula gede-gede di punggung tuh di belakang. Ada pula tulisannya. Baju kampanye dipakai pula ke masjid. Kasihan orang di belakang sholat. Dibaca tuh tulisan kampanye depan tuh Pak. Kalau ada lagi gambar-gambar binatang buas atau makhluk-makhluk menakutkan, hantu belau, kan kasihan ya Pak begitu. Allah Akbar, kaget. Kenapa? Karena ada makhluk aneh di depannya. Jadi kata Al-Quran, kalau ke masjid pilihlah pakaian, tidak mesti baru, tidak mesti bagus, tapi bersih, tapi bisa. Jangan sampai orang kanan kiri kita menjadi sibuk nutup hidungnya kalau sholat. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Apa artinya? Bahwa kualitas ibadah kita sangat ditentukan juga dari mana makan dan minum kita. Maka itu